Saya kemarin alhamdulillah saat berangkat haji, saat ibadah haji saya cuma berdoanya kemarin, ya Allah. Dan sebelah kiri asisten saya juga. Intinya adalah mau memberikan klarifikasi bahwa seolah-olah Rafi ini ada peran kaitannya dengan penyelundupan barang ekspor, barang impor oleh Blu-ray, ya. Untuk pertama saya kasih dulu kesempatan kepada saingan saya yang ganteng ini untuk menjelaskan fakta kejadiannya, apa yang terjadi sebenarnya. Silakan bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Saya doakan dalam keadaan sehat di hari yang bahagia ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman yang menyempatkan waktunya meskipun beliau ini sibuk, dan juga beliau ini adalah salah satu pengacara paling termahal di Indonesia. Saya mau ucapkan terima kasih. Kalau terganteng baru gua bangga. Ya udah, tergantung sama saya ya, 11-20 lah. Oke, maksudnya 20-nya abang. Jadi yang paling utama, saya serius sedikit. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak. Karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang nggak terjadi, dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada nanti instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan hal yang tidak benar ini seluruh-seluruhnya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini saya dibantu oleh Pak Hotman untuk meluruskan yang sejelas-jelasnya atas dasar hukum dan fakta yang beliau kan lebih tahu tentang hukum dan lain-lain. Jadi sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading, dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sedang ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. 2025 ya, mendekati hari pernikahan waktu saya sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya. Oh sayang. Ya. Kalau nakal jalan terus. Iya, saya udah enggak. Sudah. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama, saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indonesia, Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama. Ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up. Itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita langkah hukum nggak sih untuk saksi yang sebelumnya sekarang sudah dicabut itu? Ya, yang pertama saya sudah berkomunikasi pasti sama pihak istana, ya sama Pak Teddy, Pak Seskap. Saya juga berbicara juga kepada pimpinan DPR juga pada Skopang, apa yang harus saya lakukan. Ya sudah, cari pengacara yang kompeten yang bisa membantu untuk semua ini, dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar kita harus jangan sampai ini terbawa jadi ke politik gitu loh. Akhirnya
langkah apapun yang saya akan lakukan, saya akan berkonsultasi sama Bang Hotman. Bang, Ya. apa baik yang saya harus lakukan? Oke. Dan saya juga orangnya sebenarnya nggak tegaan juga. Saya ini jarang-jarang juga mau kayak begini. Ini karena sekarang karena ada satu Ya. yang tadi saya bilang, karena saya kepercayaan amanah Ya. sebagai utus terus presiden, ya saya kalau kayak begini saya harus clearkan. Kalau dulu saya bisa banyak bencana-bencana, kalau sekarang kalau seperti ini Kantor. saya benar-benar harus backup dan saya harus luruskan dari zaman pencucian uang dan sampai sekarang saya harus clearkan semua. Aman. Dulu lebih seram lagi pencucian uang. Pas itu menjelang pemilu kan. Betul. Ternyata satu pun nggak ada dan dia maafkan juga. Ini orang termasuk baby face ini, nggak dendam sama orang. Itu parah banget dulu itu. Oke. Yang ini kita coba analisa langkah hukum apa. Oke. Kan tentu langkah hukum itu kan kalau ada perbuatan pidana kan. Oke. Si cewek ini, itulah namanya siapa namanya ini? Lili. Inilah orangnya Blu-ray dekat restoran Angel Awang Kitchen. Hanya menarik dia ke depan toko minta foto, basa-basi, mau nggak saya kirimin, saya kasih iPhone. Ya dia nggak salah dong, ya kan? Nggak ada perbuatan pidana yang dia lakukan, ya itu. Jadi dia apalagi sekarang mana email ada WA dia mengatakan kemarin, oh saya kasihan sama Raffi loh. Aku kan tawarin dia gratis, itu dia tuh, itulah cewek yang ini orangnya Blu-ray kan. Aku kan tawarin dia gratis malah Raffi dia nggak mau gitu loh. Jadi ini nggak apa yang kita mau proses pidana ya kan. Yang kedua si Johannes yang adalah pegawai Blu-ray yang di Jakarta, dia hanya mengatakan di BAP-nya menduga-duga kemungkinan ada juga pesanan dari Raffi, mungkin dia dengar dari si cewek ini ketemu, itu pun sudah dicabut sama itu cewek. Ya, jadi untuk staf 2 orang Blu-ray ini saya kira nggak ada peristiwa pidana yang mau kita laporkan. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blu-ray, kalau dengan Blu-ray secara formal tidak pernah ngomong ya kan? Nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga, saya nggak Kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia, atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi. Lu udah kalah sama gue loh. nggak follower banyak kan gue. Ya, Duit banyak apa? yang agar naik followernya membuat medsos begitu, dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari. Kalau orangnya Blu-ray itu nggak ada yang menuduh dia satu pun. Itu jawab jelas. Yang lain? Gila? Saya kemarin alhamdulillah saat berangkat haji, saat ibadah haji saya cuma berdoanya kemarin, ya Allah semoga saya dijauhkan dari segala sesuatu hal yang buruk, dijauhkan dari fitnah dan dari apapun, tolong lindungi saya dan keluarga saya. Keluarga itu ibu saya dan lain-lain, anak, istri. Ya dengan kayak begini pasti ibu saya selalu mengirimkan doa setiap hari, telepon gimana, istri saya pun begitu, karena ibu, istri saya, keluarga saya tahu, apalagi istri saya ketawa-ketawa dalam arti kata, ya Allah, saya tuh setiap kali saya kadang pin ATM saya dia nggak tahu, itu istri saya mau beli apapun itu juga yang beli juga istri saya, jadi nggak mungkin saya melakukan itu. Istri saya menanggapinya ya udah kamu tenang aja, apalagi ibu saya mendoakan. Jadi dari keluarga saya semuanya tenang aja, kalau bisa ya diklarifikasi. Tapi ibu saya sangat luar biasa. Ibu saya selalu bilang, siapapun yang menyakiti kamu sebelum dia minta maaf, maafkanlah dia duluan, biar nanti Allah yang bekerja. Begitu kalau Sama sih Dayat, kalau maaf ya. Nah, iya. Silakan dari sini. Nggak, tapi kalau itu saya. Siapa itu? Kau bukan kau yang memfitnah, bukan ya? Silakan. Arafi kalau nanti kedepannya nanti penyidik meminta keterangan lebih lanjut, apalagi hari ini udah dijelaskan bahwa Arafi itu nggak terlibat, ini sikapnya ke depan seperti apa? Kalau tim penyidik meminta saya keterangan lebih lanjut, lah ini sudah diberikan keterangan, gimana bang? Sebentar dulu. Tim penyidik, Gimana tim maksudnya? penyidik itu kan akan meminta keterangan kalau ada petunjuk bahwa memang dia terlibat tangkap tangan tersebut. Kalau memang dia terlibat pengiriman barang tersebut. Ya orang nggak ada sama sekali, orang-orang Blu-ray sana mengatakan itu hanya basa-basi, tidak jadi dikirim. Dan BAP ini pun sudah dihapuskan. BAP-nya pun sudah dihapus, tapi enggak. Lagi pula kalaupun benar dikasih satu handphone, emang itu korupsi?
Satu handphone, kami berdua ini udah kaya-kaya. Satu handphone Pak udah gua aja biasa roleh dikasih. Ya. Jadi sekiranya pun benar dikirim satu, itu bukan peristiwa pidana. Orang kalau itu benar, itu kan hanya titipan. Kalau benar, yang memproses pelabuhan kan bukan dia, ya kan? Ini pun nggak benar, nggak ada barangnya dikirim. Jadi masih mikir kan, untuk datang saya nggak melihat ada dasar dari B. Kalau memang harus datang ya apapun buat untuk patuh hukum, tapi saya nggak melihat kalau penyidiknya atau JPU-nya sama pintarnya dengan Hotman, dia tidak akan panggil, benar? Dan lagi pula tidak pernah di BAP, udah persidangan, udah terlambat juga. Ya, saya juga bingung Ya, juga. udah selesai kok.